Pagi hari ini tanggal 11 kita berkumpul dalam rangka kita datang ke sini untuk berpikir kepada anak bangsa. Peristiwa sama persis. Jadi terjadi perkemahan pada Jumat Sabtu Minggu. Perkemahan orang-orang Islam melaksanakan daripada kegiatan Jumatan di lokasi. Ini bukan kejadian ini bukan karena mereka sengaja, tapi karena mereka ketiga kita sukaria dalam benak pikiran kita. Jadi salam kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderasi beragama merupakan konsep yang sangat relevan dan penting dalam konteks sosial keagamaan saat ini. Di tengah keberagaman dan dinamika masyarakat, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan di antara kita. Melalui sosialisasi ini, diharapkan kita lebih dapat memahami pentingnya sikap moderat dalam beragama yang tidak hanya mempromosikan toleransi, tetapi juga mengedepankan saling menghargai dan memahami perbedaan. Serta mendorong intoleransinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita dapat bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan dilindungi. Yang hadir pada hari ini, konsep moderasi ini memang sudah digaungkan 2-3 tahun yang lalu. Akan tetapi mungkin masih banyak yang belum memahami sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Ada syakir hamdan hamidin. Alhamdulillah fi ni'amahu wa kafir masjidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tasbaqu lana biha tasir wa taghlibu biha 'anna dhaka syahri wal 'asr wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir. Segala sesuatu yang bisa negara itu berkah. Yang di dalamnya kami mampu untuk melaksanakan ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Kami saling menjaga serta bersatuan di antara kami sehingga
Sebagai pengunjung acara pembukaan kita pada hari ini, mari sama-sama kita akhiri pembukaan kegiatan sosialisasi penguatan dan pemahaman moderasi beragama dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami senang kakak, kami senang kakak, kami senang kakak datang. Kami senang kakak, kami senang kakak, kami senang kakak datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wilayah salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tapi pun, semuanya itu ada kelasnya juga. Pelatihan atau pembelajaran moderasi beragama itu yang paling rendah namanya sosialisasi penguatan moderasi beragama. Itu seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Yang kedua, itu namanya orientasi kelompok moderasi beragama. Itu kurang lebih 28 jam pelajaran. Itu ada di 3 sampai 4 hari. Di atasnya lagi namanya penggerak moderasi beragama. Pelatihannya namanya pelatihan penggerak moderasi beragama. Itu lebih lama lagi, 50 jam pelajaran. Di atasnya lagi ada namanya trainer moderasi beragama. Itu harus mengikuti POT yang durasi waktunya kurang lebih 72 jam pelajaran. Di atasnya lagi ada POT, di atasnya lagi ada instruktur nasional. Sama dengan kakak-kakak di pramuka, ternyata kita aktor-aktor moderasi beragama itu mendapatkan pelatihan secara berjenjang. Untuk tadi itu sudah ada pembukaan ya. Kenapa harus udara asumsi? Kenapa udar itu diartikan sebagai tadi muncul? Kalau saya artikan sebagai urai, menguraikan boleh? Boleh. Menguraikan asumsi? Yang dimoderasi adalah cara beragamanya, cara pandangnya, perilakunya dalam beragama. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik dalam kehidupan beragama bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran-ajaran agama. Masih diminta oleh Pak Kakak Pak Bu Alifah, Pak Ustaz Muhyiddin Profi, dari yang sudah beberapa kali yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, tadi Bu Alifah sudah banyak mengajak kepada kita untuk bagaimana mengenali dan mempraktekkan dalam kehidupan kita tentang moderasi beragama. Apa pentingnya moderasi beragama? Karenanya saya akan melihat dari sudut pandang ajaran Islam seperti apa. Walaupun ajaran Islam kemudian bisa dipahami bahwa ajaran Islam itu adalah universal. Sifatnya universal dalam artian dia bisa mencakup ke seluruh umat manusia. Ajaran-ajaran. Ya, next. Kalau bersama menurut meskipun kita berbeda. Jadi ibu bapak sekalian,
dalam banyak kesempatan saya sering sampaikan bahwa Indonesia yang beragam, Indonesia yang majemuk, termasuk di tiup Pakistan, oleh situasi yang ada untuk kita bisa saling beragam. Kalau bahasa anak sekarang sering ada bahasa nobody perfect. Nobody perfect, tidak ada orang yang sempurna. Kalau dalam bahasa agama, dalam bahasa Arab, likul syaksin maziyah, walikul syai'in maziyah. Setiap orang, setiap kelompok, setiap suku, setiap golongan pasti ada nilai. Setiap organisasi begitu. Karenanya ketika menghadapi menyikapi perbedaan itu, kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita mau bertengkar, apa kita mau rukun? Hanya dua itu pilihannya. Mau ribut, mau bersetegang, atau kita mau hidup berdampingan dengan. Dan apabila dikaitkan dengan agama, ibu bapak sekalian, terkait kenapa kita harus moderat dalam beragama. Orang menyikapi keberadaan agama itu ada dua kemungkinan. Yang ekstrim kiri, ada yang ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri mengatakan, dan sekarang banyak ibu sekali yang ekstrim kiri. Apa sih agama? Untuk apa sih agama? Gak ada gunanya, gak ada cerita-cerita, kisah-kisah, cerita-cerita bohong. Manusia ini ada yang kata hukum alam, karena memang sudah demikian hukum alam secara kausalitas, sebab hakikat ada bapak, ada ibu, dan ada anak, dan seterusnya. Ada alam dengan hukum kausalitasnya seperti itu. Maka agama itu hanya karenanya anggapan yang seperti ini menghantarkan kepada seseorang untuk jadi apa? Manusia yang tidak percaya kepada manusia yang tidak percaya pada Tuhan, orang-orang yang ateis. Kalau inklusif kita bergaul, merangkul, mengajak, menyatu dengan seluruh inklusif. Apa penyebabnya yang bisa membedakan antara eksklusif dan inklusif dalam kehidupan kita sehari-hari? Di situ saya sebutkan ada yang pertama ada trust client, bukan trust ya. Tidak trust beda dengan trust client. Ibu bapak sekalian, ya untuk beribadah itu kan memang merupakan hak setiap warga negara untuk beribadah menurut agama. Ketika kita ada dalam sebuah lembaga, sebuah institusi pendidikan seperti kegiatan perkenaan Jumat satu Minggu, pembina harus mengupayakan semua peserta itu tidak terkendala, tidak terhalang, dan berupaya memfasilitasi pelaksanaan ibadah itu. Kalau sudah kita membuka peluang, memberikan kesempatan, tidak ada kendala untuk melaksanakan, maka syukur kalau kita bisa memfasilitasi, maka selebihnya kita sudah tidak ada kesalahan lagi. Contohnya umpamanya apakah dia mau kebaktian atau tidak, apakah dia mau sekolah minggu atau tidak, kita beri kesempatan. Kalau memang itu merupakan kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi biasanya kalau banyak untuk sekolah minggu atau apa ini kan memang sudah ketika ada kegiatan tertentu ada biasanya ada di tahun. Tapi kalau kebaktiannya ya kita kembalikan kepada yang paling penting, kita tidak melakukan penghalangan, perintangan atau tidak melarang orang untuk melakukan ibadah sesuai agama. Itu yang paling penting adalah itu loh. Saya sudah sampaikan ketika ada saya pernah mengadakan kegiatan di apa namanya, cara saya itu ya. Luar biasa. Saya namanya Andri Kusoro, aslinya dari Semarang dulu, ikut terapasi orang tua. Besar di sini, berpendidikan ini, khususnya terima kasih Bohong atas pencerahan hari ini. Saya agamanya Kristen Protestan. Ya.
Kalau seandainya saya ini bertolak dulu, jari saya ada 10 tangan, saya acungkan jempol semua buat rencana orang yang peduli dengan keprihatinan yang selama ini timbul. Mengapa? Zaman dulu pernah saya ingat orang dulu cukup rukun, tetapi dengan adanya teknologi, pengembangan pendidikan yang berbeda-beda menimbulkan dampak yang luar biasa. Artinya saling menyerang, tidak hanya partai politik, bahkan agama, keyakinan yang bahasanya sana itu hak asasi yang paling asasi terpaksa harus tergeser. Apakah? Nah, saya merasa sangat luar biasa, bahkan termasuk yang ada di Tulambang Barat yang peduli dengan keberadaan kebersamaan. Saya jempol, saya baru dengar kali ini, katanya sudah 3 tahun atau mungkin tadi sudah lebih dari 10 tahun, tapi merasa terenyuh. Kenapa? Ya, kalau tidak ada yang peduli, siapa sih yang mau peduli? Terus sampai ini dibayar piro kan belum tentu. Tetapi kepedulian dari dalam itu, kalau dibiarkan dikacaukan oleh segala sesuatu, prihatin di dalamnya, tetapi tidak selalu ingin mendapatkan sesuatu, tapi inginnya negara yang jadi aman. Ini cukup luar biasa, dan kami sebagai anggota pramuka dengan adanya mendapatkan pembinaan seperti ini, mungkin seperti yang saya katakan tadi, 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan seterusnya. Inilah yang saya harapkan supaya kedamaian, ketentraman ini terjadi. Orang itu bisa berpikir agak lebarnya bahasa saya ini, orang berpikir kalau perang itu enak katanya. Ada yang bisa berpikir perang itu enak, sehingga pemahaman itu tadi bisa ada. Harapan kami sebagai masyarakat awam yang katakanlah nggak terlalu tahu persis bagaimana di medsos segala macam ini selalu membuat kita menjadi merinding, menjadi apa ya, nggak menentu. Ibarat kata kalau pikiran kita ini orang yang frontal, mungkin bisa mukul kawan sebelah, tetangga sebelah, jadi ribut. Itu yang ingin diharapkan. Oleh sebab itu, dengan kerjasama yang seperti ini, terima kasih buat kakak-kakak, bapak-bapak yang ada di forum kebersamaan kepedulian ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi usahanya ini cukup bisa banyak yang mendukung, sehingga ketertiban, ketentraman bisa terjadi. Luar biasa buat jenengan semuanya yang tidak ingin dapat uang dari situ, tapi kerelaan hati, peduli dengan anak bangsa. Terima kasih semuanya. Itu yang pengen saya harapkan, tidak hanya sekali ini.